Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang didapat itu bermanfaat dan mudah untuk diingat. Nah, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baik. Saya lanjutkan dengan mengabsen ya. Ya, absennya mana nih? Oh, ini dia absennya. Ya, baik anak-anak, saya akan memulai mengabsen. Irfan Jaya, Muhammad Nur Islam Nurdin, Ummi Rahmah, Ririn Kerunisa, Muhammad Khairul. Oh, sakit. Oh iya. Muhammad Khairul Umam. Muhammad Khairul Umam mana? Oh, dia bolos ya. Oh iya, nanti saya laporkan ke kepala sekolah ya. Ya, baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang salat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Nah, barangkali ada dari anak-anak sekalian yang tahu apa pengertian dari sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad itu. Tolong angkat tangannya. Ya, saya persilahkan kepada Ummi Rahmah. Ya, betul sekali apa yang dijelaskan dari teman kita, yaitu salat sunnah muakkad itu adalah salat yang ditekankan untuk dilakukan. Jadi salat sunnah muakkad itu walaupun sunnah tapi ditekankan untuk dilakukan. Contohnya salat apa yang ditekankan untuk dilakukan, yaitu pertama, salat sunnah muakkad yang adalah salat 2 rakaat, salat sunnah witir, salat sunnah tawab, dan seperti salat 2 hari raya. Nah, itu adalah salat-salat sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Walaupun sunnah tapi harus atau diwajibkan untuk dilakukan, walaupun sebenarnya bukan diwajibkan ya, tapi ditekankan untuk dilakukan. Artinya hukumnya itu hampir mendekati wajib. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, kita lanjut ke macam-macam salat muakkad. Ya, barangkali dari anak-anak ada yang tahu macam-macam salat sunnah muakkad itu. Oh, nampaknya anak-anak belum tahu ya. Ya, baik, saya akan mencoba menjelaskan macam-macam salat sunnah muakkad itu. Ya, macam-macam salat sunnah muakkad. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang menyertai salat fardu, baik dikerjakan sebelum salat fardu ataupun sesudahnya, yang sering disebut salat qobliyah atau sebelum, salat ba'diyah atau sesudah. Dari beberapa macam salat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang ada beberapa yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat rawatib yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad menurut kesepakatan ulama adalah yang memiliki ketentuan sebagai berikut. Ya, yang pertama, 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, dan 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Itulah beberapa salat
sunnah rawatib atau pembagian dari salat sunnah muakkad ya. Yang kedua, macam-macam salat sunnah muakkad adalah salat sunnah malam. Salat sunnah malam adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah salat isya sampai terlihat fajar. Karena begitu pentingnya salat malam ini, hampir Rasulullah SAW mewajibkan salat sunnah ini di setiap malamnya. Nah, apa saja macam-macam salat sunnah malam ini? Nah, yang pertama salat witir. Yang kedua salat tahajud. Yang ketiga salat tarawih. Nah, itu tadi pembagian dari salat sunnah malam. Nah, yang ketiga dari macam-macam salat sunnah muakkad yaitu salat sunnah idain. Kata idain berarti 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Salat idain adalah salat sunnah yang dilakukan karena datangnya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Salat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan salat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Salat idain disyariatkan pada tahun pertama Hijriah dan dianjurkan dilaksanakan di lapangan dan berjamaah. Jadi macam-macam salat muakkad ya selanjutnya itu adalah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sampai sini apakah ada dari anak-anak yang ingin bertanya tentang materi yang telah Bapak jelaskan? Ya, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu salat sunnah gairuh muakkad. Nah, tadi kan setelah dijelaskan tentang salat muakkad. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya yaitu salat gairuh muakkad. Nah, di sini pengertian salat sunnah gairuh muakkad adalah salat sunnah yang tidak dikuatkan. Nah, di sini berbeda dengan muakkad yang dikuatkan, sedangkan gairu muakkad tidak dikuatkan. Tidak dikuatkan dalam kurung keadaan dikerjakan Rasulullah SAW dan keadaan tidak dikerjakannya. Artinya di sini tidak terlalu untuk ditekankan untuk dilakukan. Berbeda dengan muakkad tadi, hampir mendekati wajib. Maksudnya adalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari pengertian di atas ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam sholat sunnah yang termasuk dalam sunnah ghairu muakkad, yaitu pertama, tidak didahului azan dan iqamah. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam. Yang D, tempat melaksanakan salat sunnah sebaiknya berbeda dengan salat wajib. Jadi di sini salat ini dilakukan berbeda dengan salat wajib tempatnya ya. Yang E, bacaan tidak dinyaringkan. Jadi tidak dinyaringkan artinya bacaannya di silent, tidak dinyaringkan. Yang F, memulai salat diawali dengan niatnya masing-masing. Ya, pertama untuk memulai salat ini harusnya ya terlebih dahulu kita berniat. Nah, sampai sini apakah masih yang ingin ditanyakan? Oh, nampaknya tidak ada ya. Ya, baik, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam sholat sunnah gairu muakkad. Sebelum saya lanjut, apakah dari teman muridmu anak-anak ada yang tahu macam-macam sholat sunnah gairu muakkad itu? Nampaknya tidak ada ya. Ya, baik. Bapak akan menjelaskan apa itu atau macam-macam salat sunnah ghairu muakkad itu. Yang pertama, salat
tahiyatul masjid. Nah, apa sih itu salat tahiyatul masjid? Nah, tahiyatul masjid berarti menghormati masjid, atau kayak penghormatan kepada masjid. Salat tahiyatul masjid berarti salat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Masjid adalah tempat manusia bersembah sujud kepada Allah. Semua kegiatan di masjid menggunakan nama Allah. Oleh karena itu, masjid disebut Baitullah. Demikian mulianya sehingga Islam mensyariatkan salat tahiyyat. Salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum duduk. Namun ini tidak ditekankan atau tidak terlalu diwajibkan. Yang kedua, salat sunnah rawatib. Ada beberapa salat sunnah rawatib yang merupakan sunnah gairu muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Yang ketiga, salat duha. Salat duha adalah salat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni ketika matahari sudah naik, yaitu kira-kira setinggi tombak sampai matahari tergelincir, yaitu menjelang waktu duhur. Hukum mengerjakan salat duha adalah sunnah. Salat duha memiliki keutamaan yang besar bagi pelakunya, sehingga Rasulullah menganjurkan para sahabat dan seluruh kaum muslim untuk melaksanakannya. Bilangan rakaat salat duha dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Nah, itulah materi yang sempat Bapak bawakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin bertanya, maka pertemuan hari ini kita akhiri saja dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.